Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Dan nasib tidak lagi diputuskan oleh dewa atau surga. Ia menulis ulang dunia dengan kehendaknya sendiri. Kekuatan sejati bukan berasal dari langit, tapi dari pilihan hati yang tak menyerah. Suara itu menggema di seluruh penjuru dunia, menjadi hukum abadi yang akan diwariskan selamanya. Ribuan tahun berlalu dalam sekejap. Dunia baru yang diciptakan Wang Lin mulai dipenuhi kehidupan. Manusia lahir kembali, makhluk spiritual berkembang, dan bunga-bunga abadi mekar di puncak gunung yang pernah menjadi medan perangnya. Namun sosok Wang Lin tak lagi ditemukan. Ia tidak menjadi raja, tidak pula menjadi dewa. Ia memilih untuk menyatu dengan dunia itu sendiri, menjadi napas setiap angin, denyut setiap batu, dan cahaya setiap fajar. Desa itu bernama King Luan. Tempat sederhana di pegunungan yang diselimuti kabut lembut setiap pagi. Penduduknya hidup damai, bercocok tanam, dan jarang berbicara soal kultivasi. Namun malam itu, ketika bayi itu lahir, seluruh desa melihat langit memancarkan 9 warna cahaya. Pohon-pohon menunduk, sungai berhenti mengalir, dan angin berputar seperti berdoa. Bayi itu dinamai Liner. Tidak ada yang tahu arti nama itu, tapi sang ibu berkata dengan lembut. Namanya muncul dalam mimpiku, seolah alam sendiri yang berbisik. Waktu berlalu, Liner tumbuh menjadi bocah yang aneh, pendiam, sering termenung menatap langit. Ia tidak seperti anak-anak lain yang suka bermain. Sebaliknya, ia sering berbicara dengan angin. Kadang ia berhenti dan berkata pelan, "Langit, apakah aku pernah bertarung melawanmu?" Malam hari, saat ia terlelap, mimpi-mimpi aneh menghampirinya. Laut darah, bintang yang runtuh, dan sosok raksasa yang duduk di atas awan. Matanya memandang dunia dengan kesedihan tak terlukiskan. Dalam mimpi itu, suara berat bergema. "Ingatlah, dunia ini adalah milikmu, tapi jangan biarkan takdir menulis ulangmu." Liner terbangun dengan keringat dingin. Namun setiap kali itu terjadi, sebuah bintang baru akan muncul di langit malam di atas desanya. Suatu hari, ketika Liner berusia 12 tahun, seorang lelaki tua datang ke desa King Luan. Ia mengenakan jubah lusuh, membawa tongkat kayu, dan matanya seperti menembus lapisan waktu. Penduduk desa menyebutnya orang gunung tanpa nama. Saat melihat Liner, lelaki tua itu tertegun. Aura ini mustahil. Ia mendekat, lalu berkata pelan, "Nak, apakah kau tahu siapa dirimu?" Liner menggeleng. Namun tiba-tiba, bayangan kabur muncul di belakang tubuhnya, siluet seorang pria dengan rambut panjang, bermata dingin, dan pancaran kekuatan yang pernah mengguncang dunia. Orang tua itu bergetar. Jadi benar, jiwa sang pemberontak langit telah terlahir kembali. Malam itu, orang tua itu duduk di hadapan Liner dan menyalakan api unggun kecil. Ia mulai menceritakan kisah dunia lama, kisah tentang seseorang yang melawan surga, menghancurkan hukum, dan menciptakan dunia baru agar semua makhluk bebas dari takdir. Liner mendengarkan dengan mata bergetar. Dalam hatinya, sesuatu mulai berdenyut. Panas, bergetar, lalu meledak menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Tubuh Liner melayang ke udara, dan di belakangnya muncul bayangan Wang Lin dengan jelas untuk pertama kalinya. Suara tua yang lembut terdengar dari bayangan itu. "Aku telah tidur lama, kini waktunya melihat seperti apa dunia yang kuciptakan." Lelaki tua itu menunduk penuh hormat. "Selamat datang kembali, Wang Lin." Kabut lembut menyelimuti gunung. Burung-burung bernyanyi seperti biasa, dan penduduk desa memulai hari mereka tanpa menyadari bahwa sejarah baru telah bergetar malam sebelumnya.
Liner berdiri di tepi tebing, menatap jauh ke lembah. Dalam hatinya, ia mendengar dua suara, satu lembut dan polos, satu lagi dalam dan tua. "Aku, siapa sebenarnya?" tanya suara muda. "Kau adalah aku, dan aku adalah kau," jawab suara tua, bergema dari kedalaman jiwanya. Kesadaran Wang Lin belum sepenuhnya kembali. Tapi serpihan ingatannya mulai menyatu. Ia mulai mengenali aroma dunia ini, dunia yang anehnya begitu mirip dengan ciptaannya sendiri, namun dengan perbedaan halus pada hukum dan energi spiritualnya. Ia mendengus pelan. Jadi, bahkan setelah semua kehancuran itu, dunia ini lahir dari abu kehendakku. Lelaki tua yang datang malam itu kembali mendekatinya. Kini, wajahnya terlihat lebih serius. "Kau sudah mengingat sebagian, bukan, Liner?" Atau lebih tepatnya, Wang Lin dalam tubuh Liner, menatapnya tajam. "Siapa kau sebenarnya?" Lelaki tua itu tersenyum pahit. "Aku hanyalah penjaga yang tersisa. Setelah kau mengubah tatanan dunia lama, sebagian dari kesadaranku ikut lahir bersama dunia baru ini. Tugasku hanya satu, menjaga keseimbangan dari kehendak lama yang mungkin mencoba bangkit." Wang Lin menatap langit. Kehendak lama. Ia bisa merasakannya, sesuatu di luar cakrawala. Entitas yang mengintai, menunggu celah. Bukan dewa, bukan iblis, melainkan sisa dari takdir itu sendiri. Jadi bahkan setelah aku menolak surga, bayangannya masih mengikuti, gumamnya. Malam berikutnya, Wang Lin duduk bersila di tengah padang rumput. Tubuh kecil Liner mulai memancarkan aura samar. Ia mencoba memusatkan pikirannya, menyelami inti kesadarannya yang luas. Tiba-tiba, langit berubah gelap. Bintang-bintang padam satu persatu. Dari balik ruang, muncul mata raksasa yang terbuat dari cahaya biru tua, menatap langsung padanya. "Kau tidak seharusnya kembali," suara itu bergema di antara langit dan bumi. Suara itu bukan milik dewa, itu adalah hukum takdir yang dulu pernah dihancurkan Wang Lin, kini mencoba memperbaiki dirinya. Wang Lin berdiri dengan tenang, rambut kecilnya berkibar tertiup badai spiritual. "Kau pikir aku hidup untuk mematuhi? Dunia ini lahir dari kehendakku. Kalau kau ingin menulis ulang, kau harus melangkahi aku dulu." Ia mengangkat tangannya, dan di balik tubuh mungilnya, muncul bayangan besar Wang Lin dewasa, bentuk sejatinya, dengan tatapan tajam dan aura seperti gunung abadi. Bayangan itu menatap mata biru di langit, dan satu kata bergema, "Lenyap." Sekejap, dunia bergetar, mata biru itu retak menjadi ribuan pecahan cahaya, lalu hilang. Namun di saat yang sama, Wang Lin merasakan sesuatu yang tidak beres. Sebagian kekuatannya menguap, dan tubuh Liner hampir ambruk. "Tidak stabil," desisnya. Kesadarannya terbelah antara jiwa lama dan tubuh muda yang belum siap menanggungnya. Dalam ruang kesadaran, Wang Lin melihat dua dirinya berdiri berhadapan. Yang satu, sosok tua dengan jubah hitam dan mata merah darah. Yang lain, Liner muda, polos dan bersih. "Kau tidak bisa menguasai tubuh ini sepenuhnya," kata Liner kecil, menatapnya tanpa takut. "Tubuh ini bukan milikmu sendirian." Wang Lin terdiam. Ia menyadari bahwa anak ini bukan sekadar wadah kelahiran kembali, melainkan reinkarnasi yang benar-benar hidup, memiliki kehendak sendiri. Ia tersenyum samar. "Menarik, mungkin ini yang disebut keseimbangan dunia baru." Liner kecil menatapnya kembali. "Kalau begitu, mari berjalan bersama. Tapi kali ini, jangan sampai dunia menangis lagi." Kata-kata itu menggema seperti gema lembut yang menembus hati Wang Lin. Ia menutup matanya, dan untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, sebuah senyum damai muncul di wajahnya. Langit fajar tampak indah, tapi Liner, tubuh muda yang kini dihuni kesadaran Wang Lin, merasakan tekanan aneh di dadanya. Di tengah embun pagi, udara tiba-tiba membeku.
Burung-burung berhenti berkicau, daun berhenti bergerak, waktu seolah berhenti sekejap. Kau pikir bisa menciptakan dunia tanpa konsekuensi? Sebuah bisikan lembut tapi menusuk terdengar dari langit. Tidak satupun manusia di dunia itu mendengarnya, hanya Wang Lin. Ia menatap ke atas, menembus awan, dan melihat celah tipis seperti retakan cermin di antara bintang. Dari retakan itu, menetes cahaya hitam. Tiap tetesnya jatuh ke tanah, membentuk sosok-sosok samar, makhluk seperti roh, tanpa wajah, tapi penuh dendam. Sisa hukum lama, Wang Lin berbisik. Ia menggenggam udara, dan seketika energi spiritual di sekitarnya membentuk pusaran. Namun tubuh mudanya menolak kekuatan itu. Tubuh Liner bergetar keras. Darah merembes dari sudut bibirnya. Tubuh ini belum siap, tapi aku tak punya pilihan. Roh-roh itu mendekat, melingkari Wang Lin. Setiap langkah mereka meninggalkan bekas abu di tanah. Satu demi satu wajah muncul di tubuh mereka. Wajah para kultivator yang dulu mati di bawah tangan Wang Lin. Bahkan wajah murid-muridnya sendiri. Guru, kau meninggalkan kami. Kami menunggumu dalam kegelapan. Suara-suara itu tidak nyata, tapi mereka menembus hati. Itu bukan hantu, melainkan gema dari ingatan hukum lama yang mencoba menggoyahkan jiwanya. Wang Lin berdiri diam, matanya perlahan memerah. Aku sudah menanggung semuanya, dan kalian masih memanggilku dari masa lalu. Roh-roh itu berhenti, dunia bergetar. Dalam sekejap, dari tubuh kecil Liner muncul bayangan besar. Sosok Wang Lin dewasa dengan rambut putih berkibar di tengah badai abu. Dengan satu tatapan, roh-roh itu terbakar menjadi debu. Namun, setiap debu yang lenyap justru menembus ke dalam tanah, menyebar ke seluruh dunia baru. Mereka menanam benih, hukum lama mulai berakar. Di seluruh penjuru dunia, orang-orang mulai bermimpi aneh. Anak-anak melihat bintang jatuh yang berbisik nama Wang Lin. Para biksu muda mendengar suara samar memanggil mereka untuk bangkitkan langit lama. Energi spiritual mulai berubah arah. Yang tadinya tenang dan jernih kini mengandung warna abu keunguan. Tanda korupsi hukum lama mulai meresap ke struktur dunia baru. Meresap ke struktur dunia baru. Lelaki tua penjaga gunung datang lagi. Wajahnya pucat. Hukum lama telah menemukan jalannya kembali. Dunia ini mulai retak dari dalam. Wang Lin mengangguk perlahan. Aku sudah menduganya. Dunia yang diciptakan dari kehendak pasti menyisakan celah. Ia menatap langit. Kalau begitu, aku akan menutup celah itu dari sumbernya. Wang Lin meninggalkan desa. Ia berjalan tanpa menoleh. Dengan langkah anak kecil, tapi sorotan mata pria abadi. Kabut menutup jalannya, tapi setiap langkahnya menghapus kabut itu, membuka jalan menuju gunung tertinggi di dunia. Di puncak gunung, celah langit tampak jelas, seperti luka di dada langit, berdenyut pelan. Dari sana, cahaya biru dan hitam saling bertabrakan, menghasilkan percikan waktu dan kehancuran. Wang Lin berdiri di tepinya, lalu menatap telapak tangannya. Tubuh ini mungkin lemah, tapi jiwaku sudah melalui kehancuran surga. Ia menekan tanah dengan tangan kanan, dan simbol kuno muncul di sekeliling gunung, formasi penutup dunia. Formasi itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengunci dunia dari gangguan eksternal. Namun saat formasi menyala, dari dalam celah muncul tangan raksasa, terbuat dari bayangan hukum. Tangan itu menembus langit, mencoba meraih Wang Lin. Hukum lama tidak akan mati sebelum aku mati. Wang Lin tersenyum dingin. Kau sudah mati ribuan kali, biarkan aku menguburmu sekali lagi. Ia menutup matanya, dan tubuh kecil Liner berubah, bayangan Wang Lin dewasa menyatu penuh dengannya. Cahaya merah menyala di matanya. Ia mengangkat tangan dan menepuk langit. BOOM. Celah itu pecah menjadi ribuan fragmen, tapi sebagian sinarnya menembus dunia, menyebar seperti benih.
Meskipun celah tertutup, Wang Lin tahu itu belum berakhir. Ketika angin berhembus pelan, Wang Lin membuka matanya. Dalam pandangan batinnya, lautan bintang tampak berputar mundur, seperti waktu sedang diputar kembali. Di balik aliran waktu itu, ia mendengar suara berat dan dalam. Warisanku masih tertinggal di tanah para dewa. Nada itu menggema di dalam jiwanya. Wang Lin menyipitkan mata, mencoba menelusuri arah datangnya suara. Ia melihat bayangan samar seorang raksasa bermata tiga yang berdiri di atas dunia yang hancur, sosok kuno yang dikenal dalam legenda sebagai dewa tertua dari alam surgawi. Dengan satu langkah, Wang Lin menembus lapisan ruang. Tubuhnya kini mampu melintasi ruang tanpa bantuan formasi apapun. Ia tiba di sebuah lembah sunyi, tempat yang bahkan para leluhur sekte takut untuk datangi. Di sanalah ia menemukan batu raksasa dengan ukiran huruf-huruf kuno yang memancarkan cahaya lembut. Saat ia menyentuh permukaannya, cahaya dari batu itu menyebar membentuk aliran simbol, berputar di sekeliling tubuh Wang Lin. Ini adalah energi asal dari salah satu dewa kuno, gumamnya pelan. Batu itu bergetar, dan dari dalamnya keluar jiwa residu yang tersisa dari dewa tersebut. Ia menatap Wang Lin dengan tatapan dalam, seperti menilai kelayakan pewaris. Manusia fana, berani menyentuh jejak kami. Suara itu bergemuruh, dan gelombang energi spiritual meledak seperti badai surgawi. Wang Lin menatapnya tanpa gentar. Aku bukan manusia fana. Tubuhnya memancarkan dua warna aura, hitam dan putih, mengalir di antara tangan dan matanya. Benturan terjadi. Jiwa Wang Lin beradu langsung dengan sisa roh dewa kuno itu. Gema tabrakan dua kekuatan purba mengguncang ruang di sekelilingnya, memecah lembah menjadi jurang-jurang besar. Pertarungan itu bukan soal kekuatan, melainkan kemauan. Di titik puncak pertempuran, Wang Lin berteriak, "Aku telah melawan takdirku sendiri, dan kau hanyalah bayangan masa lalu." Roh dewa itu runtuh, berubah menjadi debu bercahaya, lalu menyatu ke dalam dada Wang Lin. Setelah pertempuran itu, tubuh Wang Lin tergetar hebat. Meskipun menang, ada sesuatu yang tidak beres. Warisan itu tidak sepenuhnya menyatu. Dari dalam pikirannya muncul simbol aneh berbentuk mata vertikal, lambang kekuatan yang belum sepenuhnya aktif. Ini hanyalah bagian pertama dari warisan. 3 bagian lagi masih tersembunyi di bintang-bintang lain. Suara roh dewa itu bergema pelan sebelum lenyap sepenuhnya. Wang Lin berdiri dalam diam. Ia tahu apa artinya ini, perburuan baru dimulai. Dan setiap bagian warisan mungkin dijaga oleh kekuatan yang bahkan para dewa takut hadapi. Saat Wang Lin hendak meninggalkan lembah itu, ruang di depannya bergetar pelan. Dari pusaran cahaya muncul sosok berjubah emas dengan wajah tenang, seseorang dari alam abadi. Sosok itu menatap Wang Lin dengan penuh minat. Jadi benar, seorang manusia telah berhasil menyatu dengan jiwa dan tubuhnya, dan kini menggenggam warisan dewa kuno. "Siapa kau?" tanya Wang Lin dingin. Sosok itu tersenyum tipis. "Aku hanyalah utusan. Alam abadi ingin tahu apakah kau akan menjadi ancaman atau sekutu." Tanpa memberi kesempatan menjawab, sosok itu menghilang, meninggalkan jejak energi yang terasa seperti peringatan. Langit di atas planet Suzaku bergemuruh pelan. Awan hitam berkumpul, namun bukan hujan yang turun, melainkan debu cahaya spiritual yang mengguncang alam. Wang Lin berdiri di tepi tebing, matanya menatap jauh ke horizon. Arah utara, di sanalah panggilan berikutnya, bisiknya. Ia membuka peta bintang kuno yang dulu diberikan oleh leluhur sekte langit jatuh. Di sana, bintang utara ditandai dengan tanda lingkaran merah samar, dan di bawahnya tertulis, "Gerbang Jiwa Abadi." Wang Lin mengangkat tangannya, membelah ruang di depannya. Sekali langkah, tubuhnya menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, ia berdiri di hadapan dataran luas yang membeku. Seluruh langit tertutup es abadi. Tidak ada kehidupan.
Tidak ada suara, hanya pusaran energi dingin yang memakan waktu itu sendiri. Di tengah dataran itu, berdiri gerbang batu setinggi gunung, dihiasi simbol-simbol spiral yang bergerak perlahan seperti sedang bernapas. Wang Lin melangkah maju, dan setiap langkahnya memicu gema panjang. Tempat ini bukan buatan manusia, bahkan bukan buatan makhluk biasa, gumamnya. Saat tangannya menyentuh permukaan gerbang, dunia di sekitarnya berubah menjadi ruang jiwa. Dalam ruang itu, tidak ada warna, segalanya putih, sunyi, dan di tengahnya berdiri sosok hitam tanpa wajah, bayangan murni dari dirinya sendiri. Untuk mendapatkan warisan berikutnya, kalahkan dirimu sendiri. Suara tanpa sumber bergema. Wang Lin memandang sosok itu, dan dalam sekejap, bayangan itu bergerak. Mereka bertarung tanpa bentuk, tanpa suara. Setiap pukulan, setiap benturan jiwa, menyebabkan ruang spiritual bergetar. Bayangan itu meniru setiap tekniknya, mantra, pedang ilusi, bahkan jurus pembalikan waktu. Tapi perlahan Wang Lin menyadari sesuatu, bayangan itu bukan meniru, melainkan mengoreksi setiap gerakannya. Ini, cara dewa kuno melatih muridnya, ucap Wang Lin dengan nada tajam. Ia memejamkan mata, saat membukanya kembali, matanya bersinar merah. Ia tidak lagi menyerang dengan kekuatan, melainkan dengan pemahaman. Bayangan itu hancur dalam keheningan, berubah menjadi titik cahaya dan masuk ke dahinya. Begitu ruang putih lenyap, Wang Lin kembali berdiri di hadapan gerbang batu. Namun kini di antara kedua alisnya muncul pola baru, mata vertikal yang berdenyut perlahan. Dari mata itu terpancar kekuatan yang membuat langit di atasnya pecah sebentar. Ini, mata abadi, bagian kedua dari warisan dewa kuno. Dengan kekuatan ini, Wang Lin bisa melihat menembus dimensi spiritual dan membaca niat tersembunyi makhluk lain. Namun ia juga tahu, kekuatan semacam ini akan menarik perhatian banyak pihak, terutama alam abadi. Tak lama setelah Wang Lin meninggalkan dataran beku itu, 4 sosok berjubah emas muncul dari celah ruang. Mereka menatap arah kepergian Wang Lin tanpa ekspresi. Ia sudah memperoleh mata abadi. Dewa-dewa lama tidak akan tenang jika manusia biasa berhasil menyatukan warisan mereka. Kita laporkan pada penguasa alam abadi. Namun sosok keempat, yang tampak lebih muda, berbisik. Jika dia benar-benar berhasil menggabungkan semuanya, mungkin dia bukan ancaman, mungkin dia satu-satunya harapan. Keempatnya menghilang, meninggalkan udara yang masih bergetar oleh aura surgawi. Di bawahnya, terbentang jurang tak berdasar. Kabut abu-abu menutupi pandangan. Namun dari bawah terdengar suara nyanyian purba yang sangat pelan. Seolah seruan dari arwah jutaan makhluk yang sudah lama terkubur. Tanah para dewa, tempat di mana waktu berhenti, dan kehidupan tak lagi punya makna. Bisik Wang Lin pelan. Ia mengangkat tangan, menciptakan jembatan dari cahaya ilahi yang terbuat dari mantra kuno peninggalan dewa kuno. Langkah pertama ia ambil, dan bumi bergetar. Langkah kedua, langit bergerak. Langkah ketiga, ruang di sekitarnya runtuh, dan tubuh Wang Lin langsung tersedot ke pusaran gelap. Ketika ia membuka matanya, dunia telah berubah. Tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya cahaya putih tanpa batas. Namun di dalam cahaya itu, berdiri bayangan samar ribuan makhluk. Manusia, iblis, binatang spiritual, semuanya diam, menatap Wang Lin tanpa mata. Mereka adalah dewa-dewa yang gagal. Suara dalam hatinya berbisik. Setiap makhluk di tempat ini adalah calon dewa abadi yang tak pernah berhasil menyelesaikan ujian mereka. Mereka membeku di antara waktu, menunggu keajaiban yang tak pernah datang. Satu bayangan di depan Wang Lin tiba-tiba bergerak. Sosok itu tidak lain adalah dirinya sendiri, namun dengan wajah tanpa emosi dan mata kosong. Aku adalah engkau yang telah menyerah, ucap sosok itu dingin. Aku adalah akhir dari semua tekad.
Wang Lin tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangannya, menciptakan pusaran api jiwa di sekelilingnya. Bayangan itu menirunya, hingga seluruh ruang putih menjadi medan pertarungan dua eksistensi yang sama kuatnya. Benturan pertama terjadi, dan seluruh dimensi retak. Ledakan spiritual menyebar tanpa suara, mengguncang ruang kesadaran Wang Lin. Ia tahu, kali ini bukan hanya pertarungan untuk hidup atau mati, tapi pertarungan untuk keutuhan dirinya. Kau tidak bisa menghapusku, aku juga tidak ingin menghapusmu, tapi aku akan menundukkanmu. Bayangan itu berteriak, tubuhnya pecah menjadi ratusan potongan jiwa yang berputar di sekeliling Wang Lin. Potongan-potongan itu berusaha menelan jiwanya, tapi Wang Lin memejamkan mata, dan dari dalam hatinya muncul suara lembut. Suara yang telah lama ia rindukan. Wang Lin, jangan takut. Suara Li Muwan. Seketika, seluruh pusaran berhenti. Bayangan itu terhenti di udara, lalu perlahan berubah menjadi kabut putih yang terserap kembali ke dalam tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin jatuh berlutut. Napasnya terengah, tapi di wajahnya ada senyum samar. Dari balik dadanya, cahaya merah perak menyala. Mata abadi di dahinya terbuka. Kali ini penuh simbol kuno yang berputar pelan, membentuk lingkaran besar seperti roda waktu. Ia telah menaklukkan bagian terdalam dari dirinya sendiri. Namun bersamaan dengan itu, langit putih di sekitarnya berguncang. Sebuah suara kuno muncul dari segala arah, dalam bahasa yang bahkan para dewa pun jarang mengerti. Pewarisku, kau telah membuka gerbang kedua. Sekarang, bersiaplah menyentuh inti tanah para dewa. Tanah di bawah Wang Lin berubah menjadi laut cahaya. Gelombang energi spiritual menyapu tubuhnya, membawa kesadarannya menuju ruang di mana semua dewa pernah bermula. Wang Lin melihat 7 singgasana melayang di atas samudra cahaya. Di atas masing-masing singgasana duduk sosok kuno dengan mata tertutup. Tubuhnya setengah lenyap, namun auranya luar biasa kuat. Salah satu dari mereka membuka mata, dan seluruh ruang waktu berhenti berputar. Kami adalah sisa kehendak dewa-dewa pertama, ucap sosok itu. Setiap pewaris yang datang ke tanah para dewa harus menanggung warisan dunia. Cahaya dari ketujuh singgasana menyatu, membentuk pilar perak yang menjulang. Wang Lin mendongak, menatap pilar itu tanpa gentar. Di dadanya, simbol dewa kuno berdenyut, menyatu dengan mata di dahinya. Kalau dunia ini membutuhkan pewaris, maka aku akan memikulnya, tapi atas kehendakku sendiri. Ketujuh dewa itu menatapnya lama, sebelum semuanya larut menjadi cahaya dan menyerap masuk ke tubuh Wang Lin. Ketika kesadarannya kembali, Wang Lin sudah berdiri lagi di puncak gunung beku. Langit utara kini berubah menjadi biru kehitaman, dan di tengahnya muncul bintang baru, bintang miliknya sendiri. Ia tersenyum tipis. 3 warisan telah kubuka, tinggal 1. Namun dari balik bayangan awan, sepasang mata raksasa terbuka, mata milik penguasa alam abadi. Wang Lin, permainan ini baru saja dimulai. Langit bergetar, dan dunia pun kembali menjerit. Perjalanan menuju puncak para dewa kini semakin dalam, dan semakin berbahaya. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.